Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman mahasiswa, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview secara teoritik tentang bagaimana teknik scalping dalam trading saham ya. Secara definisi, scalping adalah strategi trading saham yang fokus untuk menghasilkan keuntungan kecil namun konsisten melalui transaksi yang cepat. Seperti kita tahu, scalping dilakukan hanya dalam satu hari ya, bisa beberapa jam saja. Nah, teknik ini membutuhkan disiplin serta manajemen resiko yang ketat untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Nah, jadi disiplin ini dalam arti bahwa kita menetapkan berapa saldo yang akan kita investasikan ya. Kemudian berapa keuntungan kita ya, yang kita tetapkan dari investasi kita ya. Kemudian berapa kerugiannya. Nah, misal keuntungan itu 10% maksimal, nah itu 10% sudah banyak ya. Kalau harian kemudian sering, nah 10 hari sudah 100%. Nah, jadi 10%, kemudian kerugiannya berapa? Jika keuntungan 10%, kerugiannya tidak boleh lebih dari 50%-nya keuntungan atau 5% saja. Nah, berarti berlaku sama, misalnya keuntungan hanya 5%. Setelah itu jual. Karena untuk menunggu 10% juga bisa lama ya. Mungkin nggak akan bisa jadi bukan scalping lagi, tapi ya swing trading tadi. Nah, maka misal 5% maksimal, berarti kerugian harus kita tetapkan paling maksimal 2,5%. Nah, itu salah satunya. Kemudian kenapa kita harus disiplin ya di dalam trading scalping. Sehingga dari definisi tadi kita bisa merangkum 3 kata kunci ya, 3 aspek. Pertama, strategi yang cepat. Scalping melibatkan pembukaan dan penutupan posisi dalam hitungan menit atau detik untuk memanfaatkan fluktuasi harga yang kecil. Kemudian yang kedua, marginnya tipis. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini biasanya kecil, namun tujuannya adalah untuk mengumpulkan banyak transaksi yang kecil-kecil tadi. Kemudian likuiditas tinggi ya. Jadi pasar yang liquid dan volatil ya. Jadi sangat cocok untuk strategi scalping. Intinya kalau kita melihat bagaimana chart itu mengalami kenaikan dan penurunan yang sering, itu menarik ya untuk kita teknik scalping karena memungkinkan trader untuk masuk dan keluar dengan cepat. Kemudian karakteristik scalping ya ini ya. Ini ada 3. Pertama, frekuensi tinggi ya. Trader scalping melakukan banyak transaksi kecil dalam satu hari untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten. Kemudian yang kedua, waktu yang singkat ya. Posisi dibuka dan ditutupnya ini dalam hitungan menit atau bahkan detik ya, untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang cepat. Serta 3 adalah keuntungan yang terbatas ya, karena cepat maka keuntungannya sangat terbatas ya. Trader scalping tidak mengejar keuntungan besar per transaksinya, tetapi lebih fokus pada akumulasi banyaknya keuntungan yang kecil-kecil tadi. Kecil tapi sering, nah itu lebih menguntungkan bagi scalper ya, daripada jarang tapi besar. Nah, di sini saya akan memaparkan apa kelebihan dan kekurangan scalping itu sendiri ya. Kelebihannya adalah fleksibel ya, dapat diterapkan berbagai pasar. Kemudian keuntungan konsisten walaupun kecil per transaksinya. Dan yang ketiga, exposure risiko terbatas dengan posisi yang singkat ya. Kemudian kekurangannya yang pertama ini membutuhkan disiplin dan manajemen risiko yang ketat.
Makanya scalping ini tidak semua orang mau ya, karena merasa bahwa seorang yang bermain scalping, misalnya dia tidak terbiasa dengan disiplin waktu, tidak biasa dengan manajemen resiko, ya mereka tidak akan mau, tidak akan mencoba untuk ikut scalping. Misalnya scalping sekali rugi, 2 kali rugi, 3 kali rugi, berarti karakter orang tersebut bukan seorang scalper ya. Kemudian kondisi pasar yang kurang menguntungkan ini dapat menghambat ini ya. Jadi kadang ada di suatu situasi tertentu bursa saham mengalami penurunan dan itu berjamaah, banyak saham kebetulan pas turun ya. Itu adalah situasi di mana seorang scalper akan mengalami situasi yang tidak memihak ya, dan ini salah satu cobaan berat bagi scalper. Tapi kalau pada saat seperti sekarang ini tadi, saya sehari melihat bagaimana situasi pasar yang sangat menguntungkan. IHSG tembus di atas poin 7 ya, 7, sekian. Itu sangat luar biasa. Artinya gairah pasar untuk hari ini sangat memungkinkan untuk bisa trading. Kemudian biaya transaksi tinggi karena frekuensi trading tinggi. Kemudian komponen penting dalam scalping yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus bisa melakukan analisis teknikal ya. Ada beberapa hal yang kemarin sudah disampaikan Pak Agus ya, melalui teknik stokastik ya, dan satu lagi adalah teknik moving average ya, itu salah satunya. Itu semuanya berfokus pada bagaimana pergerakan saham yang kita ingin beli ya. Nah itu. Kemudian kecepatan eksekusi ya, membuka dan menutup posisi dalam waktu yang singkat. Yang ketiga adalah manajemen modal. Jadi mengatur sedemikian rupa ya modal yang kita miliki, termasuk resiko dan ukuran posisi setiap pembelian. Kemudian pengendalian emosi ya tentunya ini ya, seperti psikologi trading kita ya. Kita harus tetap tenang dan disiplin di tengah volatilitas pasar. Ya, bahkan kita ada yang mengatakan kita seperti robot ya, tidak punya rasa apa-apa, tidak punya respon apa-apa. Dan itu saya kira butuh latihan ya, butuh jam terbang tinggi di dalam bursa saham. Kemudian strategi scalping yang efektif ini ada 3 ya. Pertama, kita mengidentifikasi pola. Nah, ini langkahnya perlu diperhatikan ya. Pertama, mengidentifikasi pola. Nah, bagaimana mungkin pertama adalah kita melihat running trade-nya ya, running trading-nya. Itu kita bisa stop jalan untuk melihat kira-kira di harga berapa kita masuk, kemudian mana saham yang menarik di situ yang sesuai dengan kantong kita juga tentunya. Nah, baru kita buka, misalnya salah satunya yang hari ini tadi menarik adalah Bumi ya. Bumi itu menarik, ini tadi harganya kecil Rp145. Nah, itu misalnya kita lihat fluktuasinya saat ini naik turunnya kencang ya, dan saat ini juga peminatnya yang membeli saham juga besar. Nah, ini menarik sekali untuk kita kemudian ikut ramai-ramai ya membeli. Nah, kemudian juga memperkirakan antara garis atas dan bawah untuk setiap grafik ya. Bila kemungkinan bahwa harga itu sedang mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka kemungkinan kita bisa memperkirakan harga kita beli berapa. Nah, termasuk juga kita membandingkan dengan bid offernya yang harga berlaku saat itu. Nah, itu juga bisa kita tetapkan dengan pilihan-pilihan harga yang ketika bid itu kita ingin membeli dengan berbagai harga tadi, dan ketika offer ya itu kita akan menjual dengan berbagai harga. Kita bisa memilih dan menspekulasikan kira-kira keuntungan kita berapa. Kemudian mengambil posisi
ya, masuk dan keluar pasar dengan cepat untuk mengambil keuntungan dan fluktuasi harga. Artinya ketika sudah cocok langsung buy. Kemudian dalam beberapa jam misalnya cocok, kira-kira oh ini sedang harganya tadi beli masih rendah, sekarang harganya tinggi, oke, langsung kita perkirakan selnya berapa. Kemudian yang ketiga adalah tentu manajemen risiko, ya, mengatur ukuran posisi dan stop loss atau kerugian-kerugian yang kita tetapkan secara ketat untuk meminimalkan kerugian. Kemudian manajemen risiko di dalam scalping, bagaimana caranya kita melakukan manajemen risiko di sini? Pertama, aspek yang penting adalah posisi kecil. Ya, jadi ukuran posisi dibatasi agar kerugian per transaksi tidak terlalu besar. Misalnya satu lot ya dengan harga puluhan atau ratusan saja, nggak usah ribuan ya. Atau nggak usah misalnya harga 100 kita beli 2 lot misalnya, tidak usah terlalu banyak, satu lot tapi beberapa misalnya, nanti untung semua kan lumayan banyak juga. Nah, ini posisi kecil. Kemudian stop loss ketat, ya saya kira sudah bisa dipahami. Yang ketiga diversifikasi, ya tidak terlalu berkonsentrasi pada satu instrumen atau satu sektor saja agar risiko dapat terdiversifikasi. Ya kalau ada yang rugi ya sebagian besarnya untung, harapannya begitu. Kemudian disiplin, ya mematuhi aturan trading dan tidak terbawa emosi agar tetap konsisten. Nah, alat indikatornya tadi ya, analisis teknikal, moving average, MACD, RSI, Bollinger Band, ya. Ini beberapa alat yang bisa kita lihat di laman break ya. Ya, bagaimana itu sudah bisa langsung digunakan ya kalau di laman break melalui chart itu ya, beberapa hal ini. Kalau salah satu moving average ya, moving average yang kita pahami itu juga sudah cukup ya untuk mengidentifikasi tren, sinyal dan volatilitas harga. Kemudian yang kedua, mengeksekusi dengan cepat ya. Jadi platform trading dengan akses langsung ke market ya, live ya, memang pada saat harus trading pada saat harus pasar pas buka. Kemudian manajemen risiko, trading stop, take profit, order type, limit, ini ya. Ini beberapa aspek yang kaitannya dengan manajemen risiko. Trailing stop ya, take profit, order dan order type, limit ya. Ini semuanya untuk mengatur batas kerugian dan mengamankan keuntungan kita. Nah, ini contoh skenarionya dalam praktik. Kita mengidentifikasi peluang, artinya mendeteksi sinyal beli pada pergerakan harga yang konsisten. Ya, harganya konsisten ya, misalnya di harga di tengah atau di bawah. Kemudian pembukaan posisi, masuk ke pasar dengan cepat menggunakan order market. Kemudian pengawasan ketat, memantau pergerakan harga secara real time dan untuk posisi saat targetnya tercapai. Dan yang keempat, analisis dan pembelajaran. Kita mengevaluasi proses trading tadi, kira-kira mengidentifikasi area mana yang kira-kira harus diperbaiki ya untuk analisis kita supaya untuk transaksi selanjutnya lebih baik. Saya kira itu ya untuk penjelasan kita tentang teknik scalping dalam transaksi saham, dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.